Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda pemirsa di hari ini Selasa 23 April 2019. Pemirsa, untuk Anda yang saat ini yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, dimohon Anda untuk hati-hati pemirsa dan juga waspada karena suasana jalan saat ini ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Untuk Anda pula pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil bersiap-siap ya, mohon Anda untuk mengecek kembali surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Dan jangan lupa ini pemirsa, jangan ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Pemirsa, di pagi hari ini tim kami sudah mempersiapkan beberapa berita yang menjadi pilihan di pagi hari ini. Berita-berita apa saja yang tersaji nanti di Selamat Pagi Cirebon, kemudian berita-berita yang ada di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Masih menyajikan berita ini pemirsa di halaman utamanya dari Kota Cirebon berkaitan dengan hasil sementara untuk pemilu legislatif, siapakah yang menuju ke Gria Sawala, gedung DPRD Kota Cirebon pemirsa. Anda bisa membaca selengkapnya dari hari kemarin baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon. Dan di pagi hari ini tentunya yang akan didiskusikan nanti berkaitan dengan wajah baru versus wajah lama, karena di Koran Radar Cirebon dari hari kemarin hingga hari ini juga dinaik beritanya ya, di berita di hari ini juga tak pelak lagi pemirsa memunculkan wajah baru calon ini pemirsa, calon terpilih anggota DPRD Kota Cirebon. Siapa dia pemirsa, nanti di pagi hari ini juga akan saya hadirkan siapa calon terpilih DPRD Kota Cirebon yang tentunya nanti akan menghiasi di Gria Sawala gedung DPRD Kota Cirebon. Dan di pagi hari ini juga saya hadirkan nanti ada penulis ya, esai-esai politik pemirsa, yang tulisannya kalau Anda pembaca setia Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon, tulisan-tulisan sosok yang satu ini sering menghiasi baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon. Saya ada penulis esai-esai politik yang tulisannya bersebaran di media massa pemirsa. Ada Samsudin Kadir, biasa dipanggil dengan Mas Kadir. Selamat pagi Mas Kadir. Assalamualaikum. Salam, Mas. Apa kabarnya Mas Kadir? Sangat baik. Ya, terima kasih Mas Kadir sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Mas Kadir pemirsa, dari hari-hari kemarin nama sosok yang satu ini muncul di pemberitaan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon. Ini pemirsa calon terpilih DPRD Kota Cirebon yang di hari ini juga namanya juga disebut-sebut sebagai calon ya di internal Gerindra, maksud saya ini sebagai calon ketua DPRD Kota Cirebon. Ini namanya disebut-sebut pemirsa. Nanti bagaimana pendapatnya? Ini pemirsa, di sebelah Mas Kadir ada Dr. Hajat Tresnawati SPB. Selamat pagi Bu Dokter. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga Bu Dokter? Baik, baik. Iya, terima kasih ini juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan Anda bisa bergabung. Anda bisa di nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Anda bisa di 0231 482138 atau Anda bisa untuk merespon, menanggapi, atau Anda bisa memberi pertanyaan melalui SMS atau ke nomor WA yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Mas Kadir dulu. Mas Kadir, catatan Anda setelah usai digelarnya pemilu legislatif yang bersamaan dengan Pilpres kemarin. Ini di Kota Cirebon memunculkan ada beberapa wajah baru. Pendapat Anda, Mas Kadir? Ya, bagi saya ini adalah semacam warning terbaik dari masyarakat. Warning terbaik? Maksud Anda warning terbaik? Karena selama ini hampir 2 periode kalau kita lihat memang nama-nama sering mendominasi kantor DPRD kota begitu, dan banyak sekali catatan kaki kita yang kemudian menisahkan masyarakat untuk menghadirkan orang-orang baru. Dan opini media kemarin atau berita media kemarin 2 hari ini terutama itu adalah semacam optimisme baru bagi masyarakat agar kemudian ke depan harapannya hadir para anggota legislatif yang legislator yang handal, yang tidak sekedar berwajah baru tapi juga punya semangat baru untuk menghadirkan peraturan daerah yang dikehendaki oleh masyarakat begitu. Karena selama ini yang lama juga kan ya bukan tidak mengapresiasi kinerja mereka selama ini, cuman dalam konteks pemerintahan termasuk dalam politik legislasi biasanya kalau wajah lama itu cenderung untuk stagnasi dalam menghadirkan perubahan, sehingga kemudian masyarakat
hanya menitipkan harapan tapi tidak diamini oleh mereka begitu. Dan dengan hadirnya caleg-caleg baru yang nanti akan dilantik beberapa bulan ke depan, kita berharap bukan saja optimisme yang hadir, tapi juga mereka bekerja bukan saja untuk memenuhi janji, tapi juga menghadirkan apa yang mestinya mereka lakukan sebagai aparat rakyat begitu kira-kira begitu. Baik. Tahan dulu nih. Dan saya ke Bu Dokter. Bu Dokter, dari pemberitaan di koran Radar Cirebon ya, Rakyat Cirebon dari hari kemarin, nama Bu Dokter selalu muncul di situ, disebut-sebut bahwa Bu Dokter di Dapil 3 ya? Dapil 2 ya, Kota Cirebon. Ya. Itu namanya di Partai Gerindra ini selalu muncul, bahkan mendapatkan 2.000 lebih ya, 2.700-an. Nah, Bu Dokter, dengan kondisi seperti ini, Bu Dokter optimis akan melenggang ke Gria Sawala Kota Cirebon? Insya Allah, ya, Insya Allah bahwa dengan angka 2000 di atas 2.000, iya, di atas 2.700, 2.500, kemudian target saya kan nggak berlebih ya. Nah sekarang 2.700 itu luar biasa, itu dengan kerja keras tim semuanya. Saat ini memang di partai kami belum ada yang lebih tinggi. Saat ini ya, tentu saja optimis untuk masuk ke Gria Sawala. Oh, optimis ya? Optimis. Alhamdulillah. Ini di luar perkiraan atau memang sudah Bu Dokter sudah perkirakan dari awal gitu? Ya. Atau ini di luar perkiraan? Karena kan kita tahu nih di pemilu 17 April kemarin ya, bahwa itu persaingan begitu ketat. Masyarakat juga bilang bahwa ini adalah rumit sekali gitu. Nah, ini di luar perkiraan atau memang sudah ada perkiraan dari sebelumnya gitu, Bu Dokter? Kalau saya pribadi dalam setiap bergerak pasti harus menghasilkan, gitu, harus berhasil. Kalau dalam sebuah niat, apalagi saya seorang profesional ya, saya kan seorang dokter bedah. Saya seorang dokter, kemudian dokter spesialis bedah, mengambil posisi ini ada dalam politik gitu ya. Jadi seolah-olah berubah, atau bukan berubah ya, mengambil jalur lain selain profesi saya. Tentu kupilih saja jalan yang berbeda. Kupilih jalan yang berbeda, betul-betul kupilih jalan yang berbeda, yang luar biasa, berbeda sekali dengan yang sudah ada. Itu, betul, ya. Tapi pilihan itu bukan tanpa pemikiran yang matang. Tentu saja dengan pemikiran yang matang, doa, keseriusan, dan bukan saya ujub ingin pasti menang, enggak. Tapi kita harus berusaha maksimal, gitu. Jadi apapun yang saya pilih itu harus serius, gitu. Saya percaya bahwa setiap usaha pasti ada hasil, dan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin. Walaupun saya tahu bahwa hasil itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan. Apapun yang saya kerjakan itu demikian. Tapi dengan kemarin hasilnya 2.700 luar biasa. Sangat senang. Pendatang baru gitu ya langsung. Dan ini luar biasa. Catatan Anda Mas Kadir. Ini pertama terjun ke dunia politik ya. Kemudian mendapatkan hasil yang baik. Ini kan sungguh luar biasa. Dalam politik begitu Mas Kadir? Iya, saya bilang tadi ya. Bahwa ini semacam optimisme baru. Selain karena orangnya baru, saya lihat ya. Hampir 5 tahun terakhir ini kan tidak ada nama Bu Dokter ini di media massa dalam konteks opini politik begitu. Kalau untuk ngebedah orang ya mungkin sering. Artinya ketika kemudian masuk dalam ranah yang baru, walaupun konteks tetap sama-sama urusan publik begitu, tapi ada semacam kehendak mengambil kehendak publik gitu. Memang yang lama ini harus diganti, bukan berarti kemudian menetralisir. Maksud Anda regenerasi? Ya sudah lah, yang lama ini kalau kerja 5 tahun segala macam ya cukup lah, ganti sama yang baru. Nah itu yang pertama. Yang kedua kalau saya lihat dengan suara yang sebanyak seperti ini juga kita harus menghargai masyarakat, bahwa memang masyarakat sudah menghendaki begitu ya, adanya wajah baru dengan antusiasme yang sangat luar biasa. Kalau kita akumulasi suara 2.700 ini misalkan bisa jadi 2 kursi gitu. 2 kursi ya. Dan ini kan berarti kan harapan terhadap latar profesi beliau kerja sosial. Berarti kan masyarakat inginnya agar kemudian ke depan beliau ini tidak sekedar membedah tubuh orang gitu, tapi juga membedah anggaran, membedah perda, gitu ya. Membedah persoalan yang ada di dapilnya ya, di Kota Cirebon dan segala macam gitu. Baik. Kembali saya ke Bu Dokter. Bu Dokter kan lebih dikenal sebagai aktivis sosial dan ini dari kemarin di koran Radar Cirebon dan Rakyat Cirebon namanya selalu menghiasi nih ya dengan perolehan suara yang tadi disebutkan 2.700-an. Nah, ini kan Bu Dokter terjun ke ranah politik.
dunia yang sangat menantang, sikut kiri, sikut kanan. Nah ini apakah hal ini sudah siap, Bu Dokter? Ya. Tentu saja sudah sangat siap seperti yang tadi saya bilang. Hanya saya punya tekad, mudah-mudahan tetap seperti itu selama 5 tahun ke depan, gitu ya. Jadi saya punya tekad bahwa saya ingin menunjukkan bahwa idealisme saya yang akan saya ketengahkan, akan saya jual itu idealisme. Jadi saya tidak menjual apa-apa. Saya jual idealisme tentang politik yang baik, tentang etos kerja yang baik, semangat, dan lain-lain. Jadi saya tidak menjanjikan apa-apa. Siapa yang mau bekerja dengan saya, hayu, pilihlah saya. Siapa yang satu visi dengan saya, hayu, kita bekerja dengan saya. Karena banyak sekali peluang-peluang yang selama ini saya kira belum tergerakkan. Baik itu pemuda, wanita, dan lain-lain. Baik. Peluang apa itu, Bu Dokter? Tapi tahan dulu nih, Bu Dokter dan pemirsa. Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung. Anda bisa di 0231 4821 38. Silakan Anda bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh narasumber tadi pemirsa. Anda bisa juga lewat SMS atau ke nomor WA yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda bisa di interaktif langsung ya di 0231 4821 38. Tadi terputus oleh jeda iklan. Siap. Potensi apa yang belum tergarap nih? Iya, saya kan selama ini hanya masyarakat biasa ya, Mas Afif ya. Saya masyarakat biasa saja yang kemudian banyak terjun ke masyarakat, dilihat seluruh kota kan sudah keliling. Saya melihat banyak potensi banget. Bukan sekedar bahwa itu kesehatan saja, tapi banyak pemuda, banyak wanita yang harusnya bisa digali lebih lebih dalam lagi, bahwa mereka tuh bisa berkarya gitu. Ibu-ibu yang di rumah yang hanya sekedar masak, beberes rumah, sebenarnya mama itu kan kadang-kadang hanya itu aja yang dikerjakan sehari-hari. Padahal kita bisa memberikan kail kepada ibu-ibu ini, berikanlah satu kegiatan yang menghasilkan ekonomi, meningkatkan ekonomi. Misalnya, nih berikanlah dia pekerjaan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh tangan. Ini bahannya, ini alatnya, kemudian nanti 1 minggu diambil ya dengan harga sekian. Kita jualkan. Nanti dia datang lagi, saya kasih lagi. Seperti itulah yang ringan sebenarnya. Itu bisa dikerjakan oleh ibu-ibu. Hanya sekedar melipat-lipat kertas, buat kotak, nanti diambil lagi ya. Itu yang saya lihat itu pekerjaannya sangat mudah. Nah, tugas saya itu adalah mencarikan yang seperti itu supaya para ibu-ibu ini bisa membantu suaminya. Itu baru satu loh. Tapi banyak yang lain. Baik, tahan dulu nih. Bu Dokter, saya kembali ke Mas Kadir. Mas Kadir, sebetulnya yang menjadi asa, yang menjadi harapan masyarakat terhadap pemilu kemarin, terutama di pemilu legislatif, itu masyarakat inginnya mendamba apa sih gitu perubahannya, baik dari sisi misalnya terhadap calon, kemudian sampai akhirnya terpilih gitu. Apa sih sebetulnya yang diharapkan gitu? Iya, harapan mereka kan paling tidak ada 2. Yang pertama, agar mereka yang terpilih nanti kemudian mengemban amanah itu sebagai sebuah pengabdian, bukan untuk mengejar rente anggaran dan seterusnya begitu. Yang kedua, yang paling penting lagi adalah agar memaksimalkan peran dewan. Jadi selama ini belum Anda amati belum maksimal. Ya, berapa sih perda yang selesai antara dewan dan eksekutif? Jadi produktivitasnya diukur dari perda gitu. Iya, salah satunya dong. Emang tugasnya tugas legislasi kan? Kemudian juga sebagai penyambung suara rakyat. Selama ini kalau misalnya ada kritik dari publik terhadap eksekutif misalnya, kemudian disampaikan kepada legislatif, sementara legislatif tidak begitu wah, mungkin ada kolong kong misalnya. Nah, dengan adanya caleg yang baru ini, kita berharap punya semacam nyawa baru atau ruh baru di gedung Putra Sawala begitu. Tidak ada yang lama. Kita tidak antipati kepada yang lama, tapi perlu dah ada perubahan-perubahan begitu. Nah, itu yang kedua tadi. Yang paling penting lagi, kita berharap sih orang-orang yang baru, yang tidak terpaut dengan masa lalu, tentu saja misalnya dokter ini saya kira termasuk yang tidak
punya masa lalu lah. jejak hitam di masa lalu. Jadi kita sangat optimis ini orang baik dari manapun partainya, mungkin termasuk dokter gitu, agar kemudian mengamini setiap kehendak publik begitu. Kalau selama ini kan banyak sekali kebutuhan publik yang tidak teramini, misalnya advokasi masalah kesehatan, masalah BPJS yang masih masih ya pelik lah begitu. Begitu juga masalah pendidikan kota, masalah dinia, kemudian masalah akses akses permodalan usaha. Jadi Anda melihat bahwa sisi lain anggota DPRD itu adalah tentang produktivitas membuat peraturan daerah. Produktivitas membuat daerah sebagai fungsi utama mereka, sekaligus untuk mengadvokasi kebutuhan publik sebagaimana disampaikan oleh Ibu tadi. Ibu-ibu ini kan sebetulnya tidak butuh-butuh amat uang sebetulnya, cuman mereka butuh pantikan gitu. Bisa dibangun home industri, anak muda dibangun entrepreneurship dan segala macam. Baik, dan ini sudah ada beberapa SMS ya. Di antaranya saya bacakan saja ini. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon dari pemirsa di Harjamukti, Kota Cirebon. Selamat untuk Ibu Dokter yang suaranya ini katanya suaranya besar sehingga mudah-mudahan bisa terpilih dan segera dilantik. Kalau sudah jadi anggota DPRD Kota Cirebon, mohon untuk selalu hadir di dalam rapat-rapat. Jangan hadirnya saat kunjungan kerja keluar daerah. Terima kasih. Ini dari pemirsa di Harjamukti. Satu lagi yang saya bacakan. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon, dari pemirsa di Jalan Kusnan ya, Kota Cirebon, juga berharap terhadap anggota DPRD Kota Cirebon yang baru ini bisa merubah wajah anggota DPRD yang sebelumnya. Mudah-mudahan tadi sudah disebutkan katanya tentang Perda dan yang lain, ini bisa melebihi apa yang sudah dilakukan oleh anggota DPRD yang lama, katanya seperti itu sebelumnya. Nah, itu beberapa SMS yang masuk yang saya bacakan ini. Bu Dokter bisa dijawab dulu ini tentang harapan tadi, katanya kalau rapat apa jangan malas, harus hadir, katanya seperti ini. Dapil ya, dapilnya Harjamukti. Dapil. Ya insya Allah ya, kalau memang sudah diberikan amanah, tentu saja saya ingin tetap istiqomah dan kemudian amanah. Slogan saya nih, mohon maaf, saya bukan jadi kampanye karena sudah lewat ya. Saya mengatakan bahwa perjuangkanlah kita, bukan perjuangkanlah saya. Karena saya tidak memerlukan ini. Yang kita perlukan adalah kita, bukan saya. Jadi perjuangkanlah kita dan kemudian kawallah kita. Berjuang dan mengawal. Kita itu adalah kita. Dengan kepentingan bersama. Apa yang kita inginkan? Ingin kemajuan, ingin kesejahteraan lah, mudah-mudahan paling tidak kita bisa berbuat sesuatu. Kalau ada keinginan dan kemudian ada peluang dan kita usahakan, pasti akan ada jalan gitu. Nah, kebetulan apa yang saya kemukakan, masih ada orang-orang yang merasakan idealisme itu ada. Ya terbukti dengan suara ini gitu ya, berarti oh iya, harapan itu tetap ada di tengah hingar-bingarnya keadaan seperti ini gitu ya. Ya saya bersyukur saja. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh pemilih saya yang 2.700 itu, mudah-mudahan tolong jaga saya, tolong kawal saya agar tetap istiqomah dan amanah. Baik, dan kembali saya ke Bu Dokter. Bu Dokter, dari profesi sebelumnya ya, tentang profesi bedah ya, spesialis bedah, sekarang ke dunia politik. Tentu ini sangat jomplang sekali ya, jumping sekali gitu. Iya. Dan Bu Dokter apakah nanti akan meninggalkan profesi yang selama ini sudah dilakukan? Padahal Bu Dokter ini adalah pemirsa dokter spesialis bedah yang sudah established ya. Nah, silakan Bu Dokter, apakah akan ditinggalkan gitu? Saya kira kalau profesi dokter itu berhubungan dengan sumpah. Sumpahnya, dimanapun dia berada, kapanpun, kalau dia harus menolong, itu wajib menolong. Tidak ada seorang pun atau tidak ada aturan manapun yang bisa melarang seorang dokter itu menolong manusia. Jadi apabila ada yang membutuhkan dan masih dipercaya oleh masyarakat, tentu saya harus melaksanakan tugas itu sebagai seorang dokter. Dimanapun gitu. Jadi dokter itu kan profesional. Dia akan mendapatkan izinnya itu dari kolegiumnya. Jadi bukan dari mana-mana. Dari kolegiumnya masih memberikan izin, dia memiliki kompetensi sebagai dokter di bidangnya, ya tentu kita bisa menolong. Ya tapi kan nanti setelah dilantik, ya kan,
pas lagi sudah ada jadwal misalnya untuk misalnya bedah ya operasi, namun katanya ada mendadak untuk rapat komisi, rapat fraksi dan seterusnya, kunjungan kerja, studi banding, ini sudah dikalkulasi oleh Bu Dokter? Sudah. Makanya seperti yang tadi saya bilang, bahwa berpindah jalur atau bukan berpindah jalur, mencabangkan jalur. Itu ya. Jadi bukan kupilih jalan yang berbeda? Bukan, tapi kita sama-sama. Sudah diatur semuanya, insya Allah. Karena selama ini kegiatan pun sudah banyak, Mas Habib ya. Segala-gala ini juga kan banyak sebenarnya kegiatan sosial juga ya, banyak Bu Dokter. Sudah, hanya sekarang kegiatan sosial saya dijaketi, dibajui atau dibungkus oleh sesuatu yang lebih legal. Kalau dulu kan hanya sebagai masyarakat biasa. Nah sekarang sudah lebih legal lagi, di mana saya bisa turun kemana saja tanpa izin. Contoh misalnya saya ingin mengadakan penyuluhan kepada kader kelurahan mana gitu. Nah untuk masuk aja ke situ kan harus izin ini, izin itu ya. Kalau sekarang saya kan nggak usah izin itu, saya bebas. Baik, dan saya kembali ke Mas Kadir. Mas Kadir, dari beberapa dari berbagai polling, jajak pendapat dan seterusnya, bahwa tingkat kepercayaan publik trust ke wakil rakyat itu kan semakin kesini semakin rendah gitu ya. Ini kan karena juga banyak sekali treatment juga dari anggota DPRD atau wakil rakyat itu sendiri. Nah, apa sih ke wajah baru DPRD Kota Cirebon itu yang mesti dilakukan, bukan hanya ke Ibu Dokter tapi ke wajah-wajah baru yang lain nih yang nantinya akan berkantor di Gria Sawala Kota Cirebon. Apa nanti yang harus atau sejatinya mereka lakukan? Tapi tahan dulu Mas Kadir, dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan sudah ada SMS yang masuk dan juga ada yang WA juga masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Afif, selamat pagi juga. Ini selamat buat Ibu Dokter Tresnawati atas terpilihnya menjadi anggota DPRD Kota Cirebon. Ini masih calon yang belum dilantik. Belum. Ya, saya sangat yakin bahwa masyarakat Harjamukti tidak salah pilih, karena insya Allah yang saya tahu beliau orangnya konsisten, kapabel dan siap melayani masyarakat. SMS dari Tridaroji itu SMS yang masuk. Ada lagi ini SMS yang masuk. Selamat pagi Cirebon dari Cirebon Timur Losari ini. Ya, buat anggota DPRD pendatang baru harus ada perubahan dan kemajuan. Perlu ataupun aspirasi masyarakat dan dekat dengan masyarakat, ini sudah dilakukan juga ya. Jangan turun ke lapangan saat ada perlunya saja dan saat reses seperti itu ya. Itu beberapa WA yang masuk, dan ini satu SMS yang masuk lagi. Ini SMS dari Muiz di Pleret. Ini untuk narasumber ya, untuk Mas Kadir. Ada temanku yang di KTP-nya tertulis pekerjaan anggota DPRD, ya, anggota DPRD kota atau kabupaten ya, di KTP-nya tuh. Nah, apakah orang-orang DPRD adalah profesi alias bukan abdi bangsa? Terima kasih ini untuk Mas Kadir. Mas Kadir, tadi terputus oleh jeda iklan tentang tadi yang saya tanyakan. Pendapat Anda Mas Kadir, silakan. Iya, harapan masyarakatnya sebetulnya nggak muluk-muluk. Jadi lembaga legislatif ini kan lembaga publik, berarti ya kerja publik. Nah, bagi mereka yang terpilih ya tentu saja mesti melakukan menjadikan lembaga ini sebagai lembaga pengabdian, lebih dari sekedar profesi. Kalau profesi memang orientasinya memang nanti saya dapat apa, saya diberi apa dan seterusnya gitu. Tapi kalau pengabdian itu orientasinya betul-betul memberi segalanya. Jadi ini udah belajar menjadi negarawan sejak dalam lingkup kota begitu, menjadi negarawan yang dia tidak mencari lagi, termasuk saya salut kalau kemudian untuk bab ekonomi beliau selesai. Sehingga ke depan kita nggak berpikiran lagi bahwa beliau main proyek lagi begitu, dan ya dari wajahnya meyakinkan kita lah. Mama minta proyek lah. Tidak, nggak mungkin lah gitu. Jadi masyarakat inginnya begitu. Kemudian yang kedua, yang paling penting lagi aspiratif ya. Selama ini kan kalau misalnya ada suara publik hendak mengkritik segala macam misalnya, itu tidak tersampaikan di Gria Sawala begitu. Mungkin DPR Gria Sawala ya. Ya, Gria Sawala. Mungkin
Gira Sawala tidak kemudian mengamini begitu, mungkin cari aman dan segala macam. Nah, tapi itu udah selesai lah. Nah, sekarang kita berharap pada yang baru agar kemudian lebih greget lagi begitu untuk mengadvokasi urusan publik, sehingga kemudian aspirasi publik yang selama ini tertahankan begitu lebih cepat diadvokasi, terutama tadi ya usulan-usulan itu tentang pendidikan, kemudian masalah kesehatan yang harus diakui masih carut-marut, bukan salah satu pihak tapi salah kita semua. Jadi semua harus berkontribusi begitu dengan profesinya masing-masing, terutama teman-teman yang terpilih sebagai anggota dewan baru di kota. Itu ya, itu tantangan yang terberat nantinya. Harus mampu kembali meyakinkan publik ya, karena selama ini ada public trust itu ya, kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPRD yang wakil rakyat maksud saya, tapi tidak semua sebetulnya ya, kita tidak menggeneralisir, itu mulai menipis ya. Nah, saya ke Bu Dokter, terhadap SMS tadi yang banyak sekali, termasuk tadi dari Tridaroji ya, ini katanya tidak salah memilih masyarakat Harjamukti. Pendapat Anda, ini ada SMS juga banyak harapan-harapan terhadap calon anggota DPRD yang baru. Silakan Bu Dokter. Ya. Terima kasih kepada pengirim SMS ini Pak Tridarji. Iya. Ya saya tidak bisa mengatakan apa nih. Terharu ya dengan apa yang diungkapkan, bahwa harapan itu kepada khususnya saya yang ada di sini dan juga pemilih-pemilih yang calon-calon yang baru ini. Tolong dipenuhilah masyarakat, harapan masyarakat itu. Karena sebenarnya kalau menurut saya tidak mengatakan orang lain, Mas Qodir ya. Saya sama sekali tidak mengatakan orang lain atau yang lama atau yang baru. Saya hanya berkata bahwa saat ini saya masih masyarakat biasa. Banyak hal yang harus kita kerjakan. Sedikit saja kok kecepatannya, yang sekarang kecepatannya apa ya? i5 gitu. Nanti tinggal dinaikin lagi sedikit, itu masyarakat akan bergerak. Saya lihat masyarakat itu hanya perlu perhatian, hanya perlu didengar. Masalah itu proses dan susah, itu nanti berproses. Tapi dengarkan dulu keinginan masyarakat, waktunya dicukupi dulu. Insya Allah gitu. Saya sih sebagai masyarakat inginnya begitu. Dewan saya itu atau tempat panutan saya atau tempat suara saya dititipkan itu memberikan. Dan saya ingin menjadi harapan saya kepada dewan saya gitu. Mudah-mudahan saya bisa seperti itu. Iya, dan juga tadi ada SMS dari pemirsa, harapan juga ke Ibu Dokter, jangan sampai nanti sudah dilantik, datang itu saat perlunya saja, ketika pencalonan, kemudian juga saat reses gitu ya. Penyakit kronis lama. Iya, penyakit kronis lama. Wakil rakyat kan begitu biasanya Bu Dokter. Betul. Jadi kalau saat ini kan saya belum menjadi anggota dewan ya, masih apa ya, masih caleg ya, masih berproses itu, masih di PPK kecamatan itu. Masih beberapa tahap lagi ya Bu Dokter ya. Ya kadang-kadang saya melihat bahwa ini tanggal 17 baru lewat, kita aja masih beberes gitu. Perhitungan suara aja masih berjalan. Baik. Tapi memang harapan kepada sayanya kelihatannya sudah begitu besar. Iya, harapannya. Gitu, harapannya. Ayo gini, ayo, padahal saya masih diem yang ngurusin itu. Saya berharap bahwa para teman-teman saya, sahabat saya sabar dulu ya. Sabar dulu, nanti kita bergerak. Bernapas dulu lah. Iya, tarik napas dulu. Nanti setelah itu mari kita terbang bersama, kita gerakan khususnya Harjamukti. Baik. Dan Kota Cirebon. Kembali saya ke Mas Kadir. Mas Kadir, pendapat Mas Kadir sendiri, ini kan sorotan terutama di akhir tahun kemarin bahwa produktivitas Perda yang sangat minim ya, jauh dari harapan gitu. Nah, ini menurut Anda juga penyakit kronis anggota DPRD? Ya, kalau saya perhatikan selama biasanya kan memang Mas Apif mengundang saya untuk mengoreksi dewan gitu. Ya hampir 2 periode ini kan begitu terus gitu. Ada yang sampai 3, 4, kemudian biasanya di RAPPP-nya nanti konflik lagi segala macam, selalu begitu berulang. Jadi makanya saya bilang tadi ini penyakit kronis yang lama. Nah, kita berharap untuk yang baru ini jangan pernah terkena virus ini begitu. Karena kalau sekali dipercaya dengan akumulasi suara yang begitu besar, tiba-tiba kemudian dalam kinerja yang pertama kurang greget gitu kira-kira begitu. Itu bisa titik baliknya itu 180% dari 700 yang kebalik. Ya ini untuk mengingatkan saja karena ini kepercayaan publik ini kan saya kira Kota Cirebon ini pemilihnya waras lah begitu. Sehingga kemudian kalau apa yang mereka inginkan tidak teramini itu bisa titik balik juga. Ini pesan politik lah kira-kira untuk yang terpilih. Kemudian yang kedua, yang paling penting lagi ya tentu saja jangan bangga diri
kepada khususnya teman-teman caleg yang terbaru ya, karena sekarang kan 40-60% ya antara yang lama dan baru. Kita berharap mereka tidak terlalu bangga, karena bangga diri itu tidak bisa kita inikan sendiri, tapi oleh apresiasi masyarakat pasca kinerja kita baik begitu. Baik. Dan harusnya untuk yang wajah yang lama seperti apa juga Mas Kadir? Untuk wajah lama tentu harus lebih baik loh, jangan sampai terkalahkan dari yang baru, karena mereka punya pengalaman. Nah kalau misalnya sudah nggak mampu ya sudahlah. DN saja. Ini ada SMS dari Daim ya, di Losarang Indramayu nih. SMS dari jauh, rata-rata Bakawis Dadi, anggota Dewan Kuning Masyarakat Pujareng kono, katanya tidak mau tahu urusan masyarakatnya, katanya seperti itu. Ini pesimisme ya publik ya. Ini ada lagi, ini SMS. Selamat pagi Cirebon, di pemilu sekarang saya hanya memilih capres dan cawapres saja. Nah, untuk caleg saya golput karena caleg hanya janji-janji tanpa bukti. Nah, itu ya. Dan ini pertanyaan saya ke Bu Dokter. Bu Dokter, rame juga di koran dari Cirebon, koran rakyat Cirebon dari kemarin. Bu Dokter disebut-sebut ya karena Gerindra suaranya melambung. Ya, melambung. Jadi secara otomatis juga posisi ketua DPRD ya DPRD Kota Cirebon juga nanti akan dijabat oleh politisi dari Partai Gerindra. Nah, Bu Dokter menanggapi hal itu seperti apa? Namanya disebut-sebut. Ya tidak apa-apa kalau disebut saja, Maya. Yang penting kita kerja aja. Adapun kepercayaan itu adalah amanah tugas itu. Tapi nggak apa-apa kan kalau dipercaya jadi ketua DPRD Kota? Apapun saya sebenarnya hanya sebatas ingin berkarya. Gitu. Dimanapun saya berada ya itu saya kerjakan optimal. Saya tidak menginginkan pengakuan pekerjaan saya itu dengan sebuah jabatan. Jadi saya berkarya, saya tidak perlu diakui menjadi seorang ketua gitu ya. Tapi kalau seorang kader Gerindra terus harus ditugaskan, ya kita harus bekerja optimal dimanapun. Kalau misalnya saya sebagai anggota, saya bekerja sebagai anggota. Pejuang politik kalau di Gerindra itu ya, ya pejuang politik. Jadi apapun tugasnya ya kita harus berkarya semaksimal mungkin. Gitu. Itu aja. Tapi selama ini belum ada ke arah sana gitu ya. Belum lah, kita masih berhitung, berhitung di PPK aja kan kita masih menjaga suara, masih ya. Belum lah ya, masih jauh. Belum ada obrolan-obrolan selama ini gitu nanti Bu Dokter saja gitu. Oh enggak ada sama sekali ya. Tapi kalau sudah dilantik nanti di komisi berapa nih Bu Dokter? Saya berharap sesuai dengan kompetensi. Komisi 3 berarti? Ya, saya berharap sesuai dengan kompetensi, tapi di luar kompetensi pun seorang anggota dewan, apapun kompetensinya dia harus kompeten gitu dalam segala hal. Baik. Dan sayang sekali nih, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi hari ini, nanti kita bisa dilanjut di lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda ya Mas Kadir dan Bu Dokter. Mas Kadir silakan di closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Iya, nanti ada dua. Yang pertama kita terima kasih masyarakat karena sudah ikut pemilu yang berjalan dengan baik, walaupun ada kekurangan segala macam, tapi kita apresiasi masyarakat itu. Yang kedua, kita berharap bahwa dengan anggota dewan yang baru nanti, terutama dengan wajah-wajah baru, kita berharap ada bukan saja optimis baru, tapi kinerja mereka semakin meyakinkan kita bahwa mereka akan layak kita pilih menjadi wakil kita di dewan begitu. Sehingga kemudian kita tidak disakiti dan kita tidak dilukai. Jadi kalau kata Ibu tadi masih ada harapan, dan harapan itu ada, kan memang masyarakat itu harapannya itu gitu. Saya kira begitu Mas. Baik, silakan Bu Dokter di closing statement pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Pemirsa di rumah, sebagai masyarakat biasa, jangan pernah berputus asa. Memang sistemnya itu adalah kita berlegislasi ya. Nah, kita titipkan suara kita kepada anggota dewan yang mewakili suara kita. Percayalah gitu, harapan itu selalu ada. Nah, harapan itu selalu dan ada itu kerja yang akan ke depan. Mudah-mudahan nih, jangan pernah berputus asa masyarakatnya. Kepada siapapun Anda menitipkan suaranya, mohon ingatkan bahwa beliau juga tentu mungkin sibuk, mungkin apa ya. Jadi jangan pernah putus asa deh. Kita tetap berharap untuk melakukan perubahan. Baik. Terima kasih nih Mas Kadir, Bu Dokter sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa mohon maaf, ada beberapa SMS yang belum saya baca. Bagi Anda juga yang sudah bergabung, memberikan tanggapan, memberikan harapan di Selamat Pagi Cirebon ini, saya juga aturkan terima kasih. Demikian
Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.